Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, sabdamu adalah terang dan pelita bagi hidup kami. Kami mohon bimbinglah kami dan utuslah rohmu, roh kudusmu, roh Bapa dan Putra, agar kami mampu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga dengan daya roh kudusmu itu, kami mampu mendengarkan dengan telinga kami, merenungkan dengan hati kami, dan mencoba merealisasikannya konkret dalam kehidupan kami. Doronglah kami untuk memiliki niat dan tekad yang sungguh-sungguh, sehingga kami mampu mengamalkan sabdamu dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama aku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa Pentakosta yang dirayakan gereja setiap tahun 50 hari sesudah Paskah adalah momen penting yang mengingatkan kita akan kekuatan dan kasih Roh Kudus yang mempersatukan umat Kristiani. Peristiwa ini bukan hanya sebuah peristiwa historis, tetapi juga sebuah pengalaman rohani yang terus-menerus bergema hingga saat ini, detik ini. Gereja tidak dapat bekerja tanpa Roh Kudus. Dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul 2, 1-11, kita melihat bagaimana Roh Kudus turun atas para murid Yesus, membuat mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang mampu mengatasi perbedaan budaya, bahasa, bahkan latar belakang. Kendati dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka saling memahami dan mengerti satu sama lain. Bahasa yang mempersatukan, yang mempererat. Namun penting untuk menekankan bahwa Pentakosta bukan hanya sebuah pengalaman pribadi, tetapi juga sebuah pengalaman komunal. Roh Kudus tidak turun atas para murid secara individual, personal, pribadi, tetapi secara komunal bersama-sama. Mereka berkumpul bersama dalam satu tempat dan Roh Kudus turun atas mereka sebagai satu komunitas. Hal ini mau menunjukkan bahwa Pentakosta adalah pengalaman yang hanya dapat dialami dalam hidup bersama sebagai komunitas. Spiritualitas perorangan mungkin penting, tetapi tidak cukup untuk mengalami kekuatan dan kasih Roh Kudus secara penuh. Kita membutuhkan komunitas, tempat kita dapat saling mendukung, saling ada, saling peduli, saling mencintai, dan saling berbagi, menguatkan dalam iman.
Di dalam komunitas gereja nih, kita dapat merasakan kehadiran Roh Kudus yang mempersatukan kita dalam kasih dan persaudaraan. Kita dapat saling menyemangati dan saling mendorong untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Kita dapat saling membantu untuk mengatasi tantangan hidup dan untuk tumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Oleh karena itu, gereja sebagai komunitas adalah tempat yang ideal untuk mengalami Pentakosta. Dalam gereja kita dapat menemukan persatuan dalam keragaman, kekuatan dalam kelemahan, dan kasih dalam pengampunan. Seperti yang diungkapkan dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, 3-7, ayat 12-13, bahwa Roh Kudus bekerja dalam semua orang, memberikan karunia yang berbeda-beda, tetapi tetap bersatu dalam satu tubuh. Kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus mempersatukan anggota-anggota gereja yang memiliki latar belakang dan karunia yang berbeda-beda menjadi satu tubuh yang utuh dan kuat. Gereja adalah tempat di mana Roh Kudus bekerja secara aktif, membimbing kita menuju keselamatan dan kehidupan, kebahagiaan kekal itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan kembali peran penting komunitas dalam kehidupan iman kita. Seperti yang diungkapkan dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang akan membantu para murid dalam menjalankan tugas perutusannya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus, yang menuntun, memimpin, mengarahkan, menguatkan, memberi pengetahuan untuk mengerti apa itu kebenaran yang ada dalam diri Yesus itu sendiri. Yesus adalah kebenaran itu. Dalam menjalankan tugas pewartaan Injil, komunitas Kristiani atau gereja dibimbing dan dikuatkan oleh Roh Allah itu sendiri, Roh Bapa dan Putra. Seperti yang ditegaskan Paus Yohanes Paulus II, Roh Kudus sungguh merupakan pelaku utama dari seluruh tugas perutusan gereja. Marilah kita terus membangun komunitas yang kuat dan penuh kasih, tempat di mana Roh Kudus dapat bekerja secara bebas dan membimbing kita menuju kesatuan dan persaudaraan. Mari kita merenungkan kembali kata-kata dari doa tahun Sinode KPKP Keuskupan Padang. Tuntunlah perjalanan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau selalu hadir lewat Roh-Mu, Roh Bapa dan Putra, yang memimpin, menuntun, menguduskan, mengarahkan, menguatkan, memberi daya, memberi kami untuk semakin mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu,
sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.